Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami akan membacakan Wakta Jemaat GKI Pahlawan, Jumat 1 Januari 2021. Kebaktian pada hari ini, Jumat 1 Januari 2021, dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Willy Darmawan. Kami Majelis Jemaat GKI Pahlawan Magelang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Kami sampaikan kepada para tamu terlebih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, atas nama segenap Jemaat GKI Pahlawan Magelang, mengucapkan terima kasih untuk kunjungannya. Tuhan memberkati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk berdiri. Di hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru ini, marilah kita datang berbakti kepada Tuhan. Pada kebaktian ini kita mau berharap dan berserah kepada Tuhan, agar bukan hanya tahun yang berganti menjadi baru, tetapi hati dan hidup kita juga diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan pujian kita kepadanya dan menyambut hadirnya dalam hidup kita dengan pujian KJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian tahun baru ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita ingat di masa yang lalu Tuhan telah menyertai kita. Di masa kini, Tuhan masih menyertai kita. Di masa yang akan datang pun, kita yakin Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Firman-Nya yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8 menyatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang untuk mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami menyebut Engkau Guru, tapi sering kami tidak taat kepadamu. Kami menyebut Engkau terang, tetapi sering kami tidak melihat-Mu. Kami menyebut Engkau jalan, tapi sering kami tidak berjalan dengan-Mu. Kami menyebut Engkau hidup, tapi sering kami jauh dari-Mu. Kami menyebut Engkau kebenaran, tapi sering kami tidak menuruti nasihat-Mu. Kami menyebut Engkau mulia, tapi sering kami tidak lagi memuliakan-Mu. Kami menyebut Engkau kaya, tapi sering kami tidak meminta kepadamu. Kami menyebut Engkau abadi, tetapi sering kami tidak mencarimu. Kami menyebut Engkau pengasih, tetapi sering kami tidak mengasihimu. Kami menyebut Engkau maha kuasa, tetapi sering kami tidak mengakui kekuasaan-Mu. Kami menyebut Engkau Allah, tetapi sering kami tidak takut kepadamu. Ya Bapa, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami dipelihara dengan penuh kasih sayang Tuhan untuk menjalani hari demi hari yang masih Kau karuniakan kepada kami. Dan bahkan Tuhan, seandainya kami tersesat, salah jalan, Engkau tetap memanggil kami untuk kembali kepadamu, untuk meninggalkan jalan yang sesat, kembali kepada jalan kebenaran. Dan pagi ini kami bersyukur ya Tuhan, di tahun yang baru ini, Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Baik esok hari, bulan depan, maupun akhir tahun nanti. Oh Tuhan, semua itu masih misteri bagi kami. Karena itu kami datang Tuhan, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami sepanjang tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Kami hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah kesempatan ini ya Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu, menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sungguh membutuhkan tuntunan, pimpinan Tuhan, agar kami boleh berjalan di jalan kebenaran karena nama Tuhan, dan kami boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, kami menaikkan doa kami. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23. Demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang masih boleh mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Hari ini saudara, kita mulai melangkahkan kaki, menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun baru ini saudara, masih harus kita jalani sebanyak 363 hari lagi. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Semuanya masih misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun nanti, tanggal 31 Desember 2021. Tapi kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada bulan depan, bahkan minggu depan atau esok hari. Semua masih misteri dan tidak ada yang tahu tentang hal yang pasti di antara kita. Kita berdoa saja, semoga semua hari-hari yang akan kita lalui tetap baik-baik saja sepanjang tahun 2021 ini. Berbeda dengan tahun 2021 ini, tahun 2020 bukan lagi misteri bagi kita. Karena kita sudah melewatinya. Tahun 2020 sudah berjalan. Dan berbagai macam peristiwa telah kita alami, saudara. Tentu saja pengalaman kita masing-masing berbeda. Pengalaman saya sebagai pendeta emeritus tentu tidak sama dengan pengalaman pendeta Ciko. Pengalaman Pak Mudi tentu berbeda dengan pengalaman Pak Warso. Dan apa yang telah dialami oleh Bu Dewi pasti akan berbeda juga dengan apa yang dialami Bu Dwi. Masing-masing dari antara kita, saudara, pasti pernah mengalami suka dan dukanya sendiri. Kita pasti pernah mengalami peristiwa yang membahagiakan, tapi juga kejadian-kejadian yang menyedihkan. Kita juga pernah mengalami kejadian-kejadian yang lucu yang membuat kita tertawa. Tapi kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita menangis sedih. Ada kalanya, saudara, kita beruntung, tapi ada waktunya juga kita mengalami kerugian dan seterusnya, saudara. Pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa itu
pasti tidak semua, tidak sama bagi kita semua. Walau demikian saudara, ada satu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh semua orang tanpa kecuali. Di tahun 2020 tidak ada yang terbebas dari pengalaman atau peristiwa ini. Kejadian apa itu saudara? Yaitu munculnya sebuah virus yang namanya corona, mahkota. Virus yang berbahaya, yang namanya cantik ini saudara, sebetulnya bukan makhluk hidup. Ia hanya semacam protein, sebuah benda tak bernyawa. Namun demikian ketika virus ini nempel di lapisan lendir mukosa manusia, dia jadi berbahaya. Karena dia bisa memperbanyak diri dan menimbulkan bermacam penyakit pada manusia. Kita tahu sejarahnya, persis terjadi satu tahun yang lalu di bulan Januari. Virus ini muncul tanpa diduga di kota Wuhan, sebuah kota di daerah Tiongkok. Konon virus ini berasal dari hewan liar seperti kelelawar atau kalong yang dimakan orang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa virus ini kabur dan menyebar dari sebuah laboratorium pembuatan senjata biologis di Amerika Serikat. Mana yang benar? Kita tidak tahu dan belum dipastikan. Tapi saudara, yang pasti adalah bahwa sampai kini hampir setahun persis, virus itu telah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia. Dan korbannya banyak sekali. Dan dia menyebabkan timbulnya wabah pandemi yang oleh WHO dinamai COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan bahwa virus yang kecil tidak kasat mata itu bisa menjadi wabah di seluruh dunia dan membuat banyak orang sengsara? Hingga hari ini telah tercatat bahwa jumlah korbannya di seluruh dunia itu telah mencapai 79,7 jiwa. 79,7 jiwa. Hampir 80 juta di seluruh dunia. Yang terbanyak adalah Amerika Serikat. Ada 19 juta orang terpapar COVID-19 di sana. Di India 10 juta dan di Indonesia urutan ke-20 itu ada 692.838 kasus. Berapa di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah ini penderitanya juga tidak sedikit karena telah mencapai jumlah 76.137 orang atau setara dengan lebih dari setengah penduduk Kota Magelang. Banyak sekali korbannya. Dan bukan hanya di masyarakat umum, saudara, korban itu berjatuhan. Di gereja kita GKI, ada lebih dari 10 pendeta emeritus dan keluarganya terpapar COVID-19 ini. Ada yang sudah sembuh, ada yang masih dirawat, dan ada yang meninggal karena COVID ini. Satu pendeta emeritus dan satu pendeta masih aktif. GKI berharap semoga ini cepat
berlalu. Saudara, kita semua juga terpengaruh oleh munculnya COVID-19 ini karena kita harus WFH, work from home, bekerja di rumah, dan dianjurkan tidak kemana-mana sambil tetap ingat protokol 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi kita sungguh dapat bersyukur, saudara, kalau kita sampai saat ini tidak terpapar oleh virus corona ini. Walaupun banyak yang dapat disembuhkan, tapi ada juga yang harus meninggal dunia. Dan kalau kita baca atau dengarkan kesaksian dari mereka yang pernah mengidap, terpapar oleh penyakit ini dan sembuh, kita bisa membayangkan dampak yang sangat mengerikan dari COVID-19 ini. Salah satu pesintas yang bersaksi mengatakan bahwa virus corona ini, penyakit COVID-19 ini menyebabkan dia itu benar-benar sakit dalam banyak hal. Badannya lemes, tidak bertenaga, dan merasakan linu-linu di mana-mana. Dia demam tinggi, suhunya lebih dari 39 derajat, mungkin sampai 40 juga ada. Dia batuk, mual, diare, pusing, dan seterusnya. Komplit. Memang tidak semua gejala itu sama-sama dialami oleh semua orang yang terpapar. Tapi ada yang sama. Apa, saudara? Dan ini yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah ketika virus itu telah memasuki paru-parunya dan menyebar di dalamnya. Sangat menyengsarakan. Orang yang terpapar itu sangat sulit bernafas. Megap-megap, lebih dari orang yang mungkin sedang berenang dan kehabisan nafas. Megap-megap, seperti orang yang mau tenggelam. Sangat kritis keadaannya. Dan orang dengan kondisi terpapar parah ini membutuhkan sebuah alat yang namanya ventilator, bantuan bernafas. Dan kalau dia tidak dibantu, dia akan meninggal. Saudara, ketika orang yang terpapar ini mengalami masa kritis itu, sudah dekat dengan kematian, saya membayangkan orang ini seperti berjalan dalam lembah kekelaman yang dikatakan Daud, atau seperti berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Sangat mengerikan. Karena itu, saudara, mereka yang sembuh dan dinyatakan bebas dari corona ini sungguh-sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Nyawanya dikembalikan lagi. Saudara, syukurlah pada akhir tahun 2020 yang lalu juga sudah diumumkan bahwa vaksin untuk COVID-19 ini sudah ditemukan. Dan Indonesia sudah punya, yang rencananya pada awal tahun ini akan dibagikan secara gratis. Dan kita berharap, saudara, mudah-mudahan dengan ditemukannya vaksin ini dan diadakannya vaksinasi massal, kita semua berharap COVID-19 cepat teratasi dan kita semua dapat melangkah menapaki tahun 2021 ini dengan lebih tenang dan lebih mantap.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam ibadah tahun baru ini adalah melangkah dengan penuh harapan. Dan tema kita, renungan kita ini didasarkan pada Mazmur 23. Dan firman Tuhan ini menjadi sangat penting sebagai bekal landasan kita untuk menjalani tahun 2021 yang masih misteri ini. Lebih dari berharap pada kemajuan teknologi, pengobatan, medis, tapi kita berharap bahwa firman Tuhan itu menguatkan kita semua untuk menapaki tahun yang baru ini. Saudara, Mazmur 23 ini Mazmur yang terkenal, merupakan refleksi dari kehidupan Daud, Raja Daud, setelah sekian lama dia dipelihara oleh Tuhan. Memakai terminologi atau istilah-istilah yang dia kenal sebagai gembala, matan gembala, Raja Daud itu membayangkan dan bersaksi bagi kita bahwa Tuhan itu seperti gembala. Gembala bagi dia. Dan apa yang dilakukan Tuhan sebagai gembala? Pertama-tama adalah menjamin Daud itu tidak akan kekurangan apa-apa. Hidupnya serba cukup dan bahkan berkelimpahan. Apa yang dilakukan Tuhan untuk Daud? Pertama-tama Tuhan sebagai gembala itu membimbing Daud ke padang yang berumput hijau, penuh dengan makanan yang segar, yang menyehatkan badannya. Tuhan juga menuntunnya ke air yang tenang, sehingga dia dapat minum dengan sepuasnya dan merasa nyaman. Dia segar kembali fisiknya, tapi juga dia segar jiwanya, karena dia menikmati kehidupan yang berkecukupan. Saudara, yang kedua, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan itu membawanya pada jalan yang benar. Dan dia tahu persis bahwa jalan-jalan yang harus dilalui domba-domba di Israel seringkali berbahaya. Dan seringkali menyesatkan karena di padang yang semi gurun itu, setengah gurun yang tandus, tidak ada tanda-tanda yang pasti yang bisa menentukan ini jalan yang benar. Domba-domba mudah sekali tersesat. Dia tidak berada pada jalan yang benar. Dan Daud mengatakan bahwa Tuhan itu sebagai gembalanya menuntunnya untuk menjalani jalan yang benar, yang tidak akan membuatnya tersesat kemana-mana. Tuhan menyertai dia di sepanjang jalan itu. Sehingga ketika jalan itu naik turun, ketika jalan itu belok kanan belok kiri, dan bahkan ketika jalan itu menurun memasuki lembah kekelaman, sebuah tempat yang mengerikan dan menakutkan di sana, dia tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Gadanya dan tongkatnya itu menjadi penghiburan. Karena Tuhan yang menyertai dia akan melindunginya dari segala macam mara bahaya. Tuhan sebagai gembala yang baik ada selalu beserta dengan Tuhan, beserta dengan Daud selama-lamanya. Dan selain memberi makan, Tuhan sebagai gembala itu juga mengurapi Daud menjadi raja, menaikkan kehormatannya
dan bahkan juga menjaga kemuliaannya. Saudara, dengan melihat segala yang dilakukan Tuhan ini, maka Daud pun bersaksi, kebajikan dan kemurahan belaka itu yang menyertai dia sepanjang jalannya, sepanjang hidupnya. Sungguh sangat membahagiakan dan memberikan dampak damai, kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Tapi saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan itu sebagai gembala tidak hanya untuk Daud seorang diri. Tuhan juga sebagai gembala itu berlaku bagi semua umatnya. Dan yang bilang ini adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 11 misalnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini untuk menggambarkan dirinya sebagai gembala jauh lebih mulia dan lebih besar daripada gembala yang dibayangkan oleh Daud dalam Mazmur 23 tadi. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini kata-kata pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Kenapa seperti itu yang dikatakan? Saudara, misi Tuhan Yesus berbeda dengan pengalaman Daud. Karena misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah memang untuk menyelamatkan manusia dan membawanya kembali. Bukan hanya dari yang jalan yang sesat, tapi kembali kepada Tuhan untuk memiliki relasi yang baik, akrab, dan hidup dengan Bapa Pencipta. Dan ini jalannya adalah kalau dia mengorbankan diri, mati di kayu salib, menjadi penebusan bagi banyak orang. Dan ini terbukti, saudara, ketika dia mati di kayu salib dan menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Yesus gembala yang baik. Dan itu luar biasa sekali. Karena dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kenapa? Karena dia memiliki kasih yang sangat besar untuk umat manusia, untuk umatnya, untuk domba-dombanya. Satu persatu dia kenal. Dia tahu namanya siapa. Dan dia panggil nama domba-domba itu satu persatu. Dia tidak asing bagi banyak dombanya, tapi dia dekat, akrab bagi dombanya. Dan mungkin juga kita pernah melihat gambar Tuhan Yesus sebagai gembala menggendong domba, seekor domba yang tadinya tersesat dan dia cari dan dia temukan, digendong. Itu adalah pernyataan atau bukti, gambaran tentang bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Misinya itu pasti digenapi. Dia membawa manusia kembali kepada Allah. Sudah ditebus dan diselamatkan. Dia membangun kembali relasi yang baik antara manusia, umatnya dengan Allah Bapa. Dan bahkan ketika dia mau meninggalkan dunia ini, meninggalkan para murid, apa yang dia katakan? Aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Bahkan damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Tuhan memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera punya Tuhan sendiri yang ditinggalkan untuk kita semua, untuk umat manusia. Saudara,
Apakah hanya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Oleh Allah Bapa? Tidak, saudara. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang makanan dan pakaian. Dia juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Bukan hanya hidup yang kekal, damai sejahtera, tapi dia juga memberikan apa yang kita butuhkan, makanan jasmani. Karena itu jangan khawatir tentang apa yang akan dimakan. Di tahun ini atau di tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tidak perlu khawatir, tidak ada gunanya khawatir. Dan Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung pipit. Tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa. Apalagi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan khawatir juga tentang apa yang akan kamu pakai. Kenapa? Tuhan akan mendandani kamu lebih dari apapun juga. Lihatlah bunga bakung di padang. Dalam keindahannya, dalam kemekar, Tuhan itu yang melaksanakan atau Tuhan yang menganugerahkan. Megah. Tapi kamu akan didandani Tuhan lebih dari bunga bakung itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan makan, minum, pakaian, sandang, papan dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan primer kita. Karena Tuhan akan menyediakannya. Luar biasa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Saudara, ini semua seharusnya menenangkan hati kita. Karena gembala yang baik ini selalu beserta dengan kita. Dan kalau 2-3 orang berkumpul, dia katakan, dia hadir di sana. Tidak pernah meninggalkan kita. Menyertai kita kemarin, hari ini, dan di masa-masa yang akan datang. Dan penyertaannya itu luar biasa, saudara. Dan bahkan anugerah kebaikan, kebajikan dan kemurahan yang akan dikaruniakan kepada kita jauh lebih besar dari yang dibayangkan oleh Raja Daud. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang lebih besar itu yang tidak akan diberikan kepada kita. Tidak ada. Tuhan akan karuniakan semuanya itu. Semua yang kita perlukan. Dan bahkan dia katakan, aku akan memberikan semuanya secara berkelimpahan. Saudara, kita akan segera melangkahkan kaki menapaki tahun baru ini. Sekali lagi masih misteri. Tapi kalau kita menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus sebagai gembala, apa yang kita takutkan lagi? Tidak ada. Penyakit, kelaparan, kekurangan, semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak akan memisahkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan itu beserta kita dan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karena itu saudara, supaya kita bisa lebih tenang melangkah menuju masa depan, menapaki tahun yang baru ini, jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Yakinilah bahwa dia beserta dengan kita dan memeliharakan kita secara luar biasa. Dan kalau kita punya keyakinan ini, maka tahun ini dan tahun kapanpun akan kita jalani dengan tenang, dengan mantap, dengan damai sejahtera dan penuh
harapan. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Engkau menjadi gembala kami. Dan Engkau menjadi gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh juga mengasihi kami dan menyelimuti kami dalam kehidupan sehari-hari dengan kasih setia dan rahmat Tuhan yang berkelimpahan dan tak berkesudahan. Kami sungguh mensyukuri firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan di awal dari tahun ini. Supaya kami dapat menapaki tahun yang baru ini dengan lebih damai, lebih tenang dan lebih mantap. Karena kami tidak sendirian. Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan menggembalakan kami. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara ini. Banyak orang masih dilanda ketakutan dan masih terancam oleh penyakit COVID-19 ini. Dan juga oleh berbagai macam sebab. Alasan ekonomi, alasan kekurangan, alasan tidak berkecukupan, tidak punya uang. Banyak orang masih merasakan ketakutan ini. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Jadilah juga gembala bagi mereka ya Tuhan, yang memberikan apa yang dibutuhkan kepada mereka. Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan tolong dan selamatkan. Kami ikut bersyukur untuk ditemukannya vaksin untuk COVID-19 yang rencananya akan mulai dibagikan, digunakan pada awal tahun ini. Berkatilah ya Tuhan agar vaksinasi massal ini berlangsung dengan baik dan banyak orang tahan dan bebas dari akibat dari COVID-19. Bapa, kiranya Engkau menolong juga bangsa dan negara kami ini untuk memulihkan perekonomiannya, agar banyak orang dapat bekerja kembali, mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga jagailah agar bangsa ini tetap utuh, tidak dirongrong oleh kelompok-kelompok orang yang menggunakan kekerasan untuk memenuhi ambisinya. Lindungilah kami ini
Lindungilah Presiden Jokowi, para menteri dalam kabinetnya, dan juga pemerintahan-pemerintahan di semua lapis, termasuk juga wali kota dan wakil wali kota yang baru di kota Magelang ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas pokok, fungsi sesuai jabatannya dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan orang banyak. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk umat-Mu di sini. Tuhan, tolonglah agar kami semua dapat setia kepada-Mu, walaupun kami banyak di rumah dan sulit untuk berkumpul, untuk beribadah dan saling menguatkan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau hadir di rumah kami masing-masing, menguatkan kami dan menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami mohon juga Engkau menolong jemaat-Mu agar tetap disiplin dan tidak buru-buru untuk berhimpun yang masih bisa membahayakan diri satu sama lain. Dan kami juga ingat akan keluarga Pak Ciko dan Bu Vera dan anak-anak yang masih harus berada di rumah. Tuhan, tolonglah, kuatkan dan sembuhkan mereka. Jamahlah mereka satu persatu dengan tangan kuasa-Mu, agar mereka boleh segera dibebaskan dari sakit penyakit yang mereka derita. Dan biarlah Tuhan juga peliharakan mereka hari lepas hari dengan berkat Tuhan yang selalu ada dan tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa syafaat kami ini bagi banyak orang, bagi kami dan bagi masyarakat di sekitar kami. Kami mengalaskan semua permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan rahmat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini adalah bentuk rasa syukur kita atas semua berkat yang telah kita terima dari Tuhan selama ini. Dan dasar firman dari Ibrani pasal 13 ayat yang 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita nyanyikan bersama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
kerajaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Marilah dengan bangkit berdiri kita akan menaikkan doa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami dalam kehidupan kami dari hari lewat ke sehari. Bahan berkat yang berkelimpahan bagi kami telah kami terima Bapa. Dan saat ini Bapa, dengan bersatu hati kami menaikkan doa untuk persembahan kami ini. Mohon Bapa Engkau sucikan agar layak dan Engkau terima. Dan berikan hikmat bagi majelis untuk bisa mengelola persembahan ini, agar semua itu untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapa, jauhkanlah kami dari mara bahaya, arah melintang juga pencobaan dalam kami melangkah dan menapaki untuk tahun yang baru ini. Karena kami yakin dan percaya dengan beserta dengan Engkau, niscaya kami ada dalam perlindungan dan kasih dari Tuhan dalam menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikut dia, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Mari kita masuki tahun 2021 yang baru ini dengan penuh harapan dan penyerahan diri, serta tetap beriman kepadanya, agar kita mendapat kehidupan yang baru pula bersamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan jadilah saksi bagi Tuhan di tempat kamu masing-masing berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.